Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kebahagiaan juga kesehatan senantiasa bersama kita dimanapun kita berada. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini banyak dari kalangan masyarakat yang membuat konten di mana konten tersebut bermuatan tentang tata negara atau pemerintahan, yang mana berisikan tentang kritik, protes, ataupun teguran-teguran mulai dari jalannya pemerintahan sampai pada penegakan hukum yang tidak berpihak ke rakyat kecil. Saudara-saudaraku sekalian, saya merasa bangga atas anak negeri dimanapun berada yang peduli pada bangsanya, yang mau memperhatikan bangsanya, jalannya negara, jalannya pemerintahan, walaupun itu disampaikan lewat media sosial. Karena pada prinsipnya di media sosial maka akan dibaca, dilihat, dan didengar oleh segenap lapisan masyarakat. Maka dengan ini saya menghimbau apapun bentuk konten yang kita buat agar tidak bernuansa atau bersifat provokatif, di mana yang akan memperkeruh keadaan, akan memperumit keadaan. Artinya selain kita berada di ranah santun dalam penyampaian, berita-berita yang kita sampaikan di dalam media massa tersebut harusnya mendapatkan narasumber yang valid. Satu, kemudian data-datanya pun tidak asal mendapat berita kemudian menyimpulkan kemudian menyampaikan. Jadi datanya harus ilmiah atau berlandaskan atau punya dasar, dan diupayakan untuk mempunyai tujuan. Salah satu tujuan membuat konten diantaranya adalah membuka cakrawala lapisan masyarakat dalam bentuk pola pikir agar bertindak lebih bijak ke depan terhadap kemajuan bangsa kita ini. Saudara-saudara sekalian, kita semua tahu bahwasanya kondisi bangsa ini sedang tidak baik-baik saja, dalam arti kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sudah sangat berkurang, karena memang banyak kejanggalan-kejanggalan dilakukan oleh pihak pemerintah yang sebenarnya tidak berpihak kepada rakyat kecil. Perlu kita ketahui bersama untuk menyampaikan konten, tidak bijak rasanya kalau kita sepenuhnya menyalahkan kepada pemerintah ataupun pejabat-pejabat yang berada di kursi pemerintahan, di MPR, DPR terutama. Karena dengan kisruhnya bangsa kita ini tidak terlepas dari keterlibatan kita sebagai rakyat. Adanya mereka duduk di bangku pemerintahan, terutama di DPR dan MPR, itu kita sendiri yang memilih. Mungkin ketika itu kita salah memilih, kita terbuai oleh janji-janji manis, tertarik oleh sejumlah uang untuk memilih mereka. Artinya mereka pun duduk di bangku MPR DPR bukan karena potensi mereka atau kemampuan mereka dalam menjalankan pemerintahan atau dalam mengemban amanah sebagai wakil rakyat, namun mereka bisa duduk di sana karena memiliki sejumlah uang untuk membeli suara kita. Nah, kita harus belajar dari masa lalu kalau kita peduli kepada kemajuan bangsa ini, dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Hendaknya ke depan pilih, kalaupun mau memilih dalam pemilu ini, pilihlah yang sesuai dengan hati nurani kita, tidak berdasarkan paksaan apalagi intimidasi, tidak juga terbuai oleh janji-janji. Karena yang akan mendapatkan akibat daripada keteledoran para pejabat negara itu bukan diri kita sendiri, tetapi melibatkan masyarakat banyak. Artinya segala kejanggalan ataupun kekisruhan, kekeruhan yang ada di negeri ini yang berkaitan dengan kemakmuran, keadilan, kesejahteraan, pemerataan kok tidak dirasakan, itu ada keterlibatan diri kita sendiri. Jadi ke depan agar berhati-hati dalam memilih legislatif. Akibatnya apabila seseorang tidak berpotensi dalam mengemban amanah kemudian duduk di bangku pemerintahan, akan membuat kebijakan-kebijakan yang sama kepada
lembaga-lembaga di bawahnya. Satu contoh misalnya tenaga pengajar. Siapapun yang akan menjadi tenaga pengajar, kendati pun dia punya kualitas ataupun kemampuan dalam mengajar, jikalau tidak didukung oleh sejumlah uang, maka tidak sampailah tujuan dia untuk menjadi seorang pengajar atau tenaga pendidik. Sebaliknya, kendati pun seseorang itu tidak memiliki kapasitas atau kemampuan untuk mengajar, tetapi didorong oleh sejumlah uang, maka dia pun bisa menjadi seorang tenaga pengajar. Akhirnya tidak melahirkan tidak melahirkan generasi-generasi yang lebih maju. Demikian juga dengan penegak hukum. Seorang penegak hukum bisa menjadi seorang penegak hukum bukan karena dia punya potensi atau kapasitas dalam menegakkan keadilan dan lain sebagainya, tetapi kembali ditentukan oleh sejumlah uang. Jadi yang menjadi penegak hukum di sini adalah orang-orang atau anak daripada para pejabat atau anak daripada penegak hukum itu sendiri. Karena orientasi setelah menjadi hamba hukum bukanlah keadilan, tetapi bagaimana mencari uang. Nah, maka akan begitu dan begitu terus apabila kita memilih wakil rakyat berdasarkan jumlah uang yang mereka miliki. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kendati pun demikian, di mana rakyat sudah kehilangan rasa percaya kepada pemerintahnya, bukan berarti tidak ada jalan keluar, bukan berarti tidak ada solusi, bukan berarti tidak ada obat atas suatu penyakit. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya setiap penyakit pasti ada obatnya, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Hanya saja dalam kepanikan seperti ini, banyak peristiwa-peristiwa yang tidak perlu saya ceritakan,